Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas Kewarganegaraan 48 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Respons dari para pemangku kepentingan di Indonesia. Boleh di next. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fitri Nurkafi dengan NIM akhir 094. Nama saya Nabila Sarafina dengan NIM akhir 006. Nama saya Safira dengan NIM akhir 02. Nama saya Agung Dwi Prasetyo dengan NIM akhir 076. Nama saya Nazul Alessantika dengan NIM akhir 081. Nama saya Malvira Dusa Putri dengan NIM akhir 107. Nama saya Dafainaya dengan NIM akhir 116. Nama saya Fatiriska Syahidah dengan NIM akhir 178. Nama saya Dinda Aziati Maudin dengan NIM akhir 192. Nama saya Felinawia Hariawan dengan NIM akhir 199. Boleh di next. Baik, dari kelompok kami mengambil dari dua sumber. Yang pertama yaitu dari Kemenkes RI yang berisikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan juga berita dari menpan.go.id tentang UU Kesehatan yang disahkan dan juga DPR pastikan hak nakes tidak hilang. Baik, next. Yang pertama di sini adalah tahap observasi mengenai deskripsi fakta. Hal yang terjadi dalam berita tersebut adalah DPR Republik Indonesia yang mengesahkan rancangan Undang-Undang Kesehatan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam rapat paripurna yang dilaksanakan pada 11 Juli 2023 di gedung DPR Jakarta. Nah, rapat tersebut ini tuh dipimpin oleh Ketua DPR dan juga dihadiri oleh pejabat pemerintah termasuk Menteri Kesehatan. Undang-undang ini ditetapkan oleh Presiden RI pada tanggal 8 Agustus 2023 dan mulai berlaku sebagai regulasi yang mengatur sistem kesehatan di Indonesia. Nah, pihak-pihak yang terlibat dalam rapat tersebut adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, lalu ada Ketua DPR dan juga pimpinan rapat paripurna, Menteri Kesehatan dan juga tenaga kesehatan dan pelaku pelayanan kesehatan. Boleh di next. Baik, selanjutnya itu ada tahap observasi. Selanjutnya itu ada tahap observasi deskripsi fakta. Yang kedua, yaitu ada regulasi yang dipersoalkan dan dampak hukum dan sosialnya. Jadi regulasi apa yang dipersoalkan itu adalah UU nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, tidak secara eksplisit mencabut hak tenaga kesehatan atau nakes. Meski sempat dikhawatirkan hilangnya perlindungan hukum dan kesejahteraan dari UU sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani menegaskan hak nakes itu justru ditingkatkan, termasuk kesejahteraan dan perlindungan hukumnya itu lebih kuat. Jadi UU ini itu memperkuat sistem kesehatan nasional dengan pasal hak kewajiban nakes yang disahkan pada 11 Juli 2023 via rapat paripurna DPR dengan komitmen implementasi adil. Lalu apa dampak hukum dan sosialnya? Jadi UU nomor 17 tahun 2023 ini tentang kesehatan membawa dampak hukum dan sosial yang signifikan melalui penguatan regulasi perlindungan tenaga kesehatan serta peningkatan akses layanan bagi masyarakat. Secara hukum, undang-undang ini memperkuat sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggaran. Sementara secara sosial itu mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun pembangunan kesehatan. Baik, selanjutnya adalah tahap dugaan atau hipotesis update case. Jadi, mengapa kasus ini terjadi? Kasus ini terjadi karena adanya pengesahan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 oleh DPR yang dilakukan untuk memperkuat sistem kesehatan nasional dan memperbaiki berbagai masalah di sektor kesehatan. Lalu faktor apa
yang menjadi penyebab dari permasalahan ini. Yang pertama ada perubahan regulasi kesehatan secara besar melalui pendekatan omnibus yang menggabungkan dan mengganti beberapa undang-undang kesehatan sebelumnya. Yang kedua, ada banyaknya tindakan hukum yang diterima oleh nakes, namun tidak ada payung hukum yang melindunginya. Serta yang terakhir, pelindungan dan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan atau nakes, serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Lalu apakah menjadi konsep normal pada masalah ini? Jadi secara umum tidak dimaksud normal secara langsung karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 juga tetap melanjutkan atau menyatukan beberapa peraturan kesehatan sebelumnya menjadi satu regulasi yang lebih komprehensif. Namun memang tetap muncul kekhawatiran. Boleh Dinas? Selanjutnya tahap dugaan hipotesis abduktif, yaitu dugaan penyebab yang rasional. Yang pertama, kurangnya pemahaman tenaga kesehatan terhadap isi lengkap UU yang baru. Alasannya banyak tenaga kesehatan yang belum memahami secara menyeluruh perubahan isi undang-undang tersebut. Lalu yang kedua, perubahan dan penggabungan beberapa undang-undang kesehatan sebelumnya. Alasannya karena proses penggabungan ini menimbulkan kekhawatiran dari organisasi profesi dan yang ketiga, kekhawatiran tenaga kesehatan terhadap resiko hukum dalam praktik pelayanan. Alasannya, sebagian tenaga kesehatan merasa khawatir akan semakin rentan terhadap proses hukum jika terjadi kesalahan atau kelalaian medis. Boleh di next. Baik, selanjutnya tahap evaluasi konstitusional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan sesuai dan selaras dengan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kebijakan tersebut tertuang dalam pasal 28H ayat 1 yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan tertuang juga dalam pasal 34 ayat 3 tentang tanggung jawab negara atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan memiliki fungsi sebagai instrumen transformatif untuk mengatur upaya kesehatan di Indonesia dengan mengedepankan penguatan sistem kesehatan nasional. Konflik norma dapat terjadi apabila peraturan pelaksana di bawahnya seperti peraturan pemerintah membatasi hak-hak yang sudah dijamin secara tinggi dan dalam konstitusi dan undang-undang yang berlaku. Boleh di next. Selanjutnya ada tindakan atau kebijakan. Jadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan tindakan atau kebijakan konstitusi dan pelayanan kesehatan dan pelayanan medis dapat terintegrasi serta berkualitas. Dalam sisi ketenagakerjaan, DPR juga berkomitmen untuk mengawal diterapkannya Omnibus Law Undang-Undang Kesehatan secara adil dengan tetap menjaga hak-hak tenaga kesehatan yang sudah ada serta memberikan perlindungan hukum tambahan untuk mencegah kriminalisasi dalam bertugas. Boleh next. Baik, selanjutnya ada pelanggaran hak konstitusional. Nah, jadi Undang-Undang Nomor 17 pada tahun 2023 tentang kesehatan sebenarnya itu sudah dibuat dengan tujuan yang baik gitu ya, yaitu untuk memperkuat sistem kesehatan nasional dan menjamin hak masyarakat atas pelayanan kesehatan. Nah, tapi dalam praktiknya gitu ya, bisa saja muncul potensi pelanggaran hak konstitusional. Misalnya tuh kalau kebijakannya atau implementasinya itu justru membatasi akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Nah, jadi di sini yang kita evaluasi itu bukan cuma isi dari undang-undangnya aja, tapi juga bagaimana penerapannya di lapangan gitu. Apakah benar-benar melindungi hak masyarakat atau malah sebaliknya? Boleh di next. Selanjutnya mekanisme penyelesaiannya. Jadi kalau terjadi dugaan pelanggaran hak konstitusional, ada beberapa mekanisme gitu ya dalam penyelesaiannya yang bisa dilakukan. Nah, jadi untuk yang pertama itu bisa melalui jalur hukum gitu ya, yaitu uji materi atau judicial review di Mahkamah Konstitusi. Dan di sini Mahkamah Konstitusi itu akan menilai gitu apakah suatu undang-undang itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar atau tidak. Nah, selain itu juga
dalam penyelesaiannya itu bisa dilakukan lewat mekanisme politik dan administratif, misalnya melalui evaluasi kebijakan oleh pemerintah dan DPR serta pengawasan dari lembaga negara lainnya. Jadi penyelesaiannya itu enggak cuma lewat pengadilan aja gitu, tapi juga bisa melalui proses evaluasi kebijakan secara berkelanjutan. Boleh di next? Selanjutnya ada dampaknya terhadap demokrasi. Dan jadi kebijakan di bidang kesehatan itu tuh sebenarnya punya pengaruh besar gitu ya terhadap kualitas demokrasi. Kalau kebijakannya itu dibuat secara transparan, kemudian juga melibatkan masyarakat, terus juga berpihak pada kepentingan publik, maka itu tuh bisa memperkuat demokrasi gitu ya. Karena di situ tuh terlihat gitu bahwa negara itu benar-benar hadir gitu untuk melindungi hak warga negaranya. Begitupun sebaliknya, kalau kebijakannya itu nggak memperhatikan aspirasi masyarakat, itu tuh bisa aja gitu ya menimbulkan kritik, kemudian juga protes sosial, bahkan menurunkan kepercayaan masyarakat gitu terhadap pemerintah. Makanya pengawasan ini tuh penting gitu ya, supaya kebijakan yang dibuat itu tuh tetap sejalan gitu dengan nilai-nilai konstitusi dan tetap berpihak pada masyarakat. Boleh di next. Kemudian ada tahap kesimpulan abduktif. Di sini ada dugaan kuat dan rasional. Nah, dugaan yang paling kuat itu ialah dugaan 2 tentang perubahan dan penggabungan beberapa undang-undang kesehatan sebelumnya. Nah, alasannya karena sifat UU Nomor 17 Tahun 2023 ini mengandung instrumen transformatif yang sebelumnya secara terpisah, kemudian disatukan kembali di payung hukum yang sama. Nah, hal ini itu menimbulkan kekhawatiran karena berpotensi merubah, mengurangi, dan tidak diatur secara teratur dalam hukum yang baru. Selain itu, terdapat banyak undang-undang yang tidak sinkron dan saling tumpang tindih, sehingga menyebabkan kerumitan birokrasi perizinan bagi tenaga kesehatan. Boleh di next? Baik, selanjutnya apa sih akar masalah dari kasus ini? Yang pertama, sistem kesehatan yang ada itu masih belum rata dan juga banyaknya undang-undang serta regulasi yang saling tumpang tindih atau tidak teratur yang kemudian mengakibatkan pada implementasi kebijakan serta menyebabkan kerumitan birokrasi perizinan pada tenaga kesehatan. Nah, sebelumnya juga terdapat banyak sekali undang-undang yang nggak sinkron dan juga masih lemahnya akses serta pelayanan kesehatan dalam menghadapi isu-isu kesehatan yang sedang terjadi. Misalnya si pandemi COVID ini juga menjadi titik balik dari lemahnya sistem kesehatan Indonesia, di mana data kesehatan itu nggak benar-benar terintegrasi gitu, karena terlalu banyaknya aturan. Oleh karena itu, Omnibus Law ini dibuat untuk menyederhanakan proses birokrasi, serta mengintegrasikan seluruh data ke dalam satu platform, yaitu Satu Sehat, atau dulu dikenal sebagai Peduli Lindungi. Nah, pada intinya pemerintah ini tuh ingin mengubah sistem reaktif dan administratif menjadi proaktif gitu dan kedepannya pelayanan kesehatan juga akan lebih terpusat harapannya. Boleh di next. Baik, selanjutnya adalah implikasinya untuk penerapan undang-undang ini menarik banyak kewenangan ke tingkat pusat. Karena hampir semua urusan kesehatan kini juga mengarah ke pemerintahan pusat. Lalu kualitas demokrasi ini juga sangat bergantung pada transparansi dan juga partisipasi publik dalam menjalankan undang-undang yang ada agar tetap berpihak pada masyarakat sekitar. Lalu terjadi transformasi dari hukum yang beragam dan lambat menjadi sistem hukum yang lebih ringkas dan terintegrasi melalui mekanisme si Omnibus Law ini. Namun, supremasi hukum tetap diuji melalui ketersediaan mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi jika terdapat pasal-pasal yang dianggap melanggar hak konstitusional warga negara. Boleh di next. Baik, selanjutnya ada rencana aksi atau action plan. Yang pertama secara hukum. Jadi, langkah hukum yang dapat dilakukan adalah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, perlu pengawasan dalam penyusunan peraturan pelaksana seperti PP dan Permenkes agar implementasi undang-undang tetap melindungi hak tenaga kesehatan dan masyarakat tidak menimbulkan multitafsir. Boleh di next.
Selanjutnya yang kedua ada secara kebijakan publik. Dalam kebijakan publik, implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan perlu dilakukan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel dengan melibatkan organisasi profesi, akademisi, dan masyarakat. Selain itu, pemerintah harus memastikan ketersediaan anggaran kesehatan, evaluasi kebijakan secara berkala, serta perlindungan data pasien dalam sistem digital kesehatan seperti Satu Sehat Platform. Boleh di next? Baik, selanjutnya ada rencana aksi atau action plan dari sebagai calon tenaga kesehatan itu sendiri. Jadi sebagai calon tenaga kesehatan, penting untuk memahami dan menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Lalu selanjutnya ada meningkatkan kompetensi profesional secara berkelanjutan, serta menjunjung tinggi etika dan keselamatan pasien. Selanjutnya, calon tenaga kesehatan juga perlu aktif berpartisipasi dalam edukasi masyarakat dan memberikan masukan terhadap kebijakan kesehatan. Boleh di next. Selanjutnya akar masalah menurut kelompok. Jadi menurut kelompok akar dari masalah yang sedang terjadi ini ialah sistem kesehatan yang ada masih belum merata. Lalu banyaknya undang-undang dan regulasi yang saling tumpang tindih atau tidak teratur berakibat pada implementasi kebijakan dan menyebabkan kerumitan birokrasi perizinan pada tenaga kesehatan. Sebelumnya juga terdapat banyak sekali undang-undang yang tidak sinkron. Lalu selanjutnya ada masih lemahnya akses dan pelayanan kesehatan dan dalam menghadapi isu-isu kesehatan yang sedang terjadi. Seperti pandemi COVID-19 menjadi titik balik dari lemahnya sistem kesehatan Indonesia, di mana data kesehatan tidak terintegrasi karena aturan yang terlalu banyak. Lalu berdasarkan implikasi secara demokrasi, UU ini banyak kewenangan karena semua urusan mengarah ke pusat. Dalam supremasi hukum, UU ini berubah dari hukum yang beragam dan tertinggal atau lambat menjadi hukum yang ringkas. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.